Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan praktikum akuntansi perusahaan manufaktur ini pertemuan terakhir ya. Jadi, pekerjaan modul Anda yang kemarin sudah dikerjakan sampai akhir, itu saya anggap Anda sudah melakukan mengerjakan evaluasi praktikum. Jadi, ini kita tinggal mencocokkan saja sebenarnya terkait dengan pengerjaannya. Oke, kita mulai untuk yang laporan harga pokok produksinya ya. Untuk laporan harga pokok produksi ini ada persediaan bahan baku langsung awal ya, sebesar 1.500.000 dapat dari buku besar, kemudian ada pembelian, ada potongan pembelian. Nah, karena tidak ada potongan pembelian di sini nominalnya 0. Kemudian bahan baku langsung yang tersedia untuk dipakai itu dari persediaan awal tambah pembelian dikurangi potongan pembelian, jadinya segini nominalnya. Kemudian untuk persediaan bahan baku langsung akhir itu juga didapatkan dari rekening buku besarnya. Kemudian bahan baku yang dipakai itu didapatkan dari pengurangan bahan baku langsung yang tersedia untuk dipakai dikurangi persediaan bahan baku langsung akhir, ketemu segini. Oke, kemudian biaya TKL atau tenaga kerja langsungnya dapatkan 7.500.000 dari buku besar ya, dan ditambahkan biaya-biaya tenaga kerja langsungnya, pokoknya dimasukkan semuanya di situ. Kemudian ada biaya overhead pabriknya sehingga totalnya sekian. Barang dalam proses awalnya juga didapatkan dari buku besar, kemudian totalnya itu total biaya yang diperhitungkan ini dari total biaya produksi ditambah barang dalam proses awal, kemudian barang dalam proses akhir itu juga didapatkan dari buku besar. Nah, sehingga harga pokok produksinya itu total biaya yang diperhitungkan dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Ketemu nominalnya sekian. Tinggal dicocokkan saja apakah sudah benar atau belum. Dan untuk yang pengerjaan kemarin sudah saya rekap ya. Bagi yang belum mengerjakan, mohon maaf, ya sudah. Yang sudah mengumpulkan ke saya nilai. Yang belum, ya berarti tidak dapat nilai. Kemudian untuk laporan laba rugi. Laporan laba ruginya ada penjualan. Penjualannya dilihat dari buku besar, dikurangi dengan potongan penjualan, sehingga didapatkan penjualan bersihnya. Kemudian untuk harga pokok penjualan, itu bisa dilihat di neraca lajurnya. Kemudian selisih BOP, nah ini didapatkan dari buku besarnya ya, jadi selisih antara debit dan kreditnya itu berapa dimasukkan di sini. Nah, kemudian harga pokok penjualan ditambah selisih BOP ketemu harga pokok penjualan disesuaikan. Nah, laba kotornya ini dari penjualan bersih dikurangi dengan ini hasil penjumlahannya ini. Jadi dikurangi dengan harga pokok penjualan disesuaikan ketemu laba kotornya. Kemudian laba kotor pastinya dikurangi dengan beban-beban operasional. Beban operasionalnya macam-macam. Ada beban gaji, beban listrik, beban habis pakai, beban transportasi, dan lain sebagainya. Sampai sini. Nah, ini total beban operasionalnya. Kemudian laba kotor dikurangi total beban operasional ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, beban pajaknya ini ada benar penyesuaian ya kemarin. Terus dihasilkan segini 1.350.000. Nah, ketemu laba bersih setelah pajak didapatkan dari laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan badan, ketemunya segini. Kalau nominalnya belum segini berarti harus dikoreksi.
Ya, untuk jurnal penutupnya akun-akun nominal yang harus ditutup itu ada penjualan ya. Penjualannya ditutup di debit, penjualan pada ikhtisar laba rugi. Kemudian beban itu juga ditutup. Beban itu kan nominalnya apa? Saldo normalnya di debit, maka jurnal penutupnya di kredit. Oke, ini menutup akun beban pada ikhtisar laba rugi. Jadi yang ditutup itu ada potongan penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji kantor, beban listrik kantor, beban habis pakai kantor, transportasi, tanggung jawab sosial, depresiasi, dan beban lain-lain, dan beban pajak penghasilan. Kemudian untuk menutup akun prive ini ditutup ya. Tutupnya modal pada prive. Oke. Kemudian memindahkan saldo laba rugi ke akun modal itu ikhtisar laba rugi pada modal Bapak sregep. Itu untuk jurnal penutupnya. Next, untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, ini modal awal. Modal awalnya dilihat di buku besar. Kemudian modal tambahan juga di buku besar. Kemudian modal di neraca lacur tinggal ditambahkan. Kemudian ini laba ruginya. Ini didapatkan dari pengerjaannya Anda tadi di laporan laba rugi. Kemudian privenya juga di buku besar, pengambilan pemilik atau privenya. Nah, laba rugi dikurangi dengan pengambilan pemilik, dimasukkan di sini sehingga total modalnya itu didapatkan dari modal di neraca lacur ditambah hasil pengurangan laba rugi dikurangi dengan pengambilan pemilik. Ketemu total modalnya sekian. Next, untuk neraca. Neracanya, ini Anda bisa lihat. Di sini ada aset sama liabilities and equities. Di namanya neraca pasti harus balance. Ini kita lihat balance atau enggak. Nah, ini ya, aset itu terdiri dari kas, persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan barang jadi, bahan habis pakai kantor, aset lancar, lain-lain. Sehingga total current asetnya segini. Nah, kemudian non-current aset tidak lancarnya terdiri dari tanah, gedung pabrik, akumulasi gedung pabrik, gedung kantor, sampai sini ya. Sehingga total non-current aset atau total aset tidak lancarnya sekian. Jadi total asetnya dijumlahkan saja total current aset ditambahkan total non-current aset sehingga ketemunya sekian. Kemudian lanjut ke post liabilities and equities. Ini ada utang lancar ya, terdiri dari utang dagang, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak penghasilan. Untuk total current liabilities-nya didapatkan sekian ya. Kemudian untuk utang jangka panjang atau long term liabilities-nya terdiri dari utang bank. Ini sama atau tidak. Kemudian di total liabilities-nya dari total current liabilities ditambahkan total long term liabilities ketemu sekian. Kemudian ekuitasnya Anda lihat di laporan perubahan modalnya. Oke. Sehingga total liabilitas and ekuitas ini ketemunya dari sini ya. Oke, kalau dari total liabilities ditambahkan total equities-nya. Ketemunya sekian. Balance toh. Kalau belum balance berarti masih harus dikoreksi. Oke, kita lanjut ke laporan arus kasnya ya. Jadi kas saldo awal per 1 Desember ini sekian, 25 juta ini didapatkan dari buku besarnya. Kemudian ada aliran kas dari aktivitas operasi, ada kas masuk. Nah, ini dilihat dari buku besar ya. Dari kas masuknya dilihat di debitnya berapa, kas keluarnya di kredit berapa. Oke, jadi aliran kas bersih dari aktivitas operasinya didapatkan sekian. Aktivitas investasi
Tidak ada. Kemudian aliran kas dari aktivitas pendanaan ini ada kas keluar ya, Rp700.000. Di pendanaannya kira-kira untuk apa dari kemarin? Nah, itu pokoknya 700.000. Nah, kemudian kas saldo akhirnya ini tinggal di total saja dari kas saldo awal ditambahkan dengan aliran kas bersih ini, kemudian dikurangi dengan aktivitas pendanaan, karena kan pendanaan itu keluar ya. Jadi dikurangi dengan aktivitas atau aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan, sehingga kas saldo akhir per 31 Desember sebesar sekian, Rp27.050.000. Oke. Ini koreksi ya, tinggal dicocokkan saja hasil pengerjaannya yang sudah dikirimkan ke saya, dicocokkan dengan hasil yang saya kerjakan, kuncinya maksudnya. Oke, untuk persiapan UAS-nya belajar dari modul, karena yang keluar adalah kertas kerja seperti ini, tinggal nanti soalnya menyesuaikan saja. Oke, dipelajari sampai akhir ya, sampai laporan arus kasnya. Semangat, tetap semangat, UAS persiapannya persiapan dengan baik. Semoga UASnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.